Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Perang melawan imperialisme dan Portugis. kolonialisme di Indonesia. Sebelum itu, mari kita berdoa Perlawanan rakyat Aceh. Masing-masing. Berdoa mulai. Sejak Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia dikuasai bangsa Portugis pada tahun 1511. Para pedagang muslim banyak yang menghindari Malaka dan memilih untuk berdagang ke wilayah Aceh karena adanya monopoli Portugis di Malaka serta sikap Portugis yang tidak bersahabat terhadap pelaut dan saudagar India dan Arab. Banyak kapal para pelaut saudagar tersebut yang ditembaki oleh perampas bangsa Portugis. Kemudian yang kedua, posisi Aceh yang strategis membuat mudah disinggahi oleh para pelaut untuk berdagang dan mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara. Para pelaut dan saudagar Nusantara hingga ke wilayah Aceh sebelum melanjutkan perjalanan melintasi Samudra India. Aceh kemudian menjadikan bagian kawasan perdagangan dan perlayaran ke Samudra Hindia. Perdagangan Aceh sebagai pusat perdagangan dianggap ancaman bagi Portugis yang berkuasa di Malaka karena dapat mengurangi aset atau penghasil sumber daya alam yang ada di Aceh. Kemudian yang ketiga, hubungan antara Kesultanan Aceh dengan bangsa Eropa atau VOC, Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Kemudian yang keempat, sikap Kesultanan Aceh di bawah Sultan Ali Muhammad Shah tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis ke Malaka. Kemudian tokoh perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh tadi sudah disebutkan Sultan Ali Muhammad Shah yang berhasil mengusir para Portugis ke wilayah Aceh, yaitu wilayahnya Daya, Idie, dan Pasai-Pasai pada tahun 1520-an. Kemudian pada tahun 1606 bangsa Portugis di bawah Martim Afonso de Castro menyerang Kesultanan Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh. Namun serangan tersebut diurungkan akibat adanya serangan gabungan VOC ke wilayah Johor yaitu Malaka, Johor Malaka. Kemudian selanjutnya adapun Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1306 menyerang bangsa Portugis ke Malaka pada tahun 1629 tetapi tidak berhasil karena gagal. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sandi pada tahun 1636 sampai 1641. Malaka akhirnya jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641 karena VOC berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian perlawanan rakyat Maluku. Apa saja yang melatar belakangi perlawanan rakyat Maluku untuk menentang Portugis? Yang pertama yaitu monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku yaitu wilayah Hindu pada 1512 untuk membeli cengkeh dan pala. Ini merupakan bagian dari rempah-rempah. Kemudian yang kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate dan Tidore. Dia ikut campur dalam urusan pemerintahan di wilayah Maluku.
Kemudian yang ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Salah satu tokoh penyebaran agama Katolik adalah Fransiskus pada tahun 1506 sampai 1552 yang datang ke Ambon pada tahun 1546 dan 1547 untuk menyebarkan agama Katolik. Kemudian tokoh perlawanan rakyat Maluku. Siapa saja yang melakukan tokoh-tokoh nasional rakyat Maluku yang melakukan perlawanan? Yaitu yang pertama Sultan Hairun tahun 1534 sampai 1570 dan anaknya Sultan Baibuoh tahun 1570 sampai 1583 dari Kesultanan Ternate. Kemudian Sultan Hairun dianggap melalui suatu perundingan tipu daya dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570 oleh bangsa Portugis. Sultan Baibuoh kemudian melanjutkan perlawanan terhadap bangsa Portugis itu. Dia menggempur benteng Portugis di Ternate dan Bacan hingga akhirnya berhasil mengusir bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1575. Perlawanan rakyat Demak. Apa saja yang melatar belakangi perlawanan rakyat Demak? Yang pertama ialah monopoli yang dilakukan Portugis di Malaka yang menghambat perdagangan para pedagang muslim termasuk para pedagang dari Demak. Monopoli yaitu usaha untuk menguasai rempah-rempah yang ada di wilayah jajahannya dengan membeli barang dengan harga yang semurah-murahnya untuk kepentingan negara yang menjajah. Kemudian yang kedua, kerja sama antara bangsa Portugis dan penjajahan yang mengancam kekuasaan Kesultanan Demak. Kemudian yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan penting kerajaan Sunda yang strategis dan sebagai salah satu pintu masuk perdagangan di Jawa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak pada masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama kerajaan Demak. Raden Patah mengutus yaitu Pati Unus untuk menyerang bangsa Portugis pada tahun 1512 dan 1513. Tetapi usaha Pati Unus ini gagal. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono yang mengutus Fatahillah yang menyerang bangsa Portugis di Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juli 1527. Bangsa Portugis di bawah Francisco de Sá berhasil diusir oleh Fatahillah. Fatahillah pun mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan gemilang bagi kerajaan Demak.